sangat luar biasa. Seorang yang tidak percaya kepada Yesus, seorang yang jijik dengan kekristenan. Dia seorang menamakan diri sebagai penyanjung, penjaga agamanya. Namun bagaimana dia bisa percaya kepada Yesus menjadi seorang Kristen, itu yang sangat menarik dari kesaksiannya. Ketika saya dapat ayat surat Al-Imran 45, itu kayak menceritakan kalau Isa Al-Masih itu derajatnya juga sama seperti Allah sendiri. Asyhadu Allah ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, berjumpa kembali di Bintang Mualaf Channel. Kesempatan kali ini, kita akan bongkar lagi kedustaan dari pendeta Yeremia Sumigar, yaitu seorang pendeta pengepul murtadin odong-odong, yang akan menampilkan kesaksian dari seorang yang katanya murtadin dari Kalimantan Barat. Yang mana di dalam kesaksiannya, murtadin tersebut mengemis ayat Al-Quran untuk mendukung ketuhanan Yesus. Di satu sisi ketika dalam perdebatan umat Kristen tidak mengakui kalau Isa adalah Yesus, mereka selalu mengatakan, Yesus bukan Isa, Isa bukan Yesus. Tetapi ketika di dalam kesaksian, mereka selalu mengemis kalau Isa adalah Yesus, Yesus adalah Isa. Nah, itulah standar ganda yang dilancarkan oleh para murtadin dan juga oleh umat Kristen. Nah, teman-teman, kenapa pendeta ini terus berbohong? Karena pendeta ini mengamalkan ayat di dalam Bibelnya, yaitu ayat Roma 3 nomor 7. Boleh berdusta dalam segala hal. Roma 3 nomor 7. Tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang berdosa? Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Tiap-tiap hari Tuhan terus menambahkan jumlah mereka. Itulah kata firman Tuhan ketika para rasul-rasul memberitakan Injil dengan gigih tanpa ada rasa ketakutan. Mereka terus menyampaikan berita Injil dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka. Kali ini kabar datang dari Kalimantan Barat, Pontianak, seorang yang sangat menjaga, ya, dia seorang penyanjung, bahkan seorang penjaga kemurnian agama non-Kristen. Bagaimana ia menyadari tentang Yesus, tentang Tuhan yang benar, justru dari kitab sucinya sendiri. Saudara-saudara, sebuah perjalanan rohani yang sangat luar biasa. Seorang yang tidak percaya kepada Yesus, seorang yang jijik dengan kekristenan. Dia seorang menamakan diri sebagai penyanjung, penjaga agamanya. Namun bagaimana dia bisa percaya kepada Yesus menjadi seorang Kristen, itu yang sangat menarik dari kesaksiannya. Saudara, mari kita dengarkan bersama-sama kesaksian murtadin ini, atau seorang yang sangat fanatik, seorang yang menamakan diri penjaga akidah, bahkan penyanjung agama lamanya. Bagaimana kesaksiannya? Selamat menyaksikan. Pendeta ini setiap hari selalu menyajikan kesaksian dengan tipu-tipu dan kebohongan. Itulah yang dilakukan oleh pendeta Yeremia Sumigar. Dan selalu, di dalam channelnya pendeta ini membuat sebuah thumbnail dan judul yang sangat bombastis, padahal itu semua hanya tipu-tipu dan kedustaan belaka. Kita tengok sejenak thumbnail yang dibikin oleh pendeta penipu ini, kita bisa melihat seorang gadis memakai jilbab, yang sangat cantik guys, dan di dalam thumbnailnya ada tertulis, Kalimantan Barat gempar ia dituntut membaca Al-Imran. Nah, ini adalah kebohongan dan kebodohan yang pertama, kebohongan yang dilakukan oleh pendeta dan juga murtadin, mana ada di dalam Al-Quran surat Al-Imran guys, tidak ada itu. Ini jelas sekali, kalaupun nanti murtadinnya itu mengatakan surat Al-Imran, itu jelas, dia bukan mantan Islam, karena semua umat Islam pun tahu, tidak ada surat Al-Imran. Selanjutnya, kita telah apa yang tertulis di dalam thumbnailnya. Tertulis lagi demikian. Tokoh dan guru pembela Muslim Kalbar murtad saat sedang salat dan ngaji. Wow, sangat bombastis sekali bukan? Nah, inilah kebohongan kedua yang dilakukan oleh pendeta pengepul murtadin odong-odong ini.
Tidak ada ceritanya seorang muslim itu murtad keluar dari agama Islam, ketika salat dan ngaji, kecuali sudah disetting oleh pendeta pengepul murtadong ini. Maklum dia sedang mengamalkan ayat di dalam Filipi 1 nomor 18. Boleh berdusta dalam segala hal. Filipi 1 nomor 18. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga, Kristus diberitakan, baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersukacita. Dan aku akan tetap bersukacita. Dengan diri saya mengajar di TK-nya pokoknya Islamnya taat. Jadi saya ngajar di situ, Kalimantan Barat. Agama sebelumnya saya adalah seorang Muslim. Kalau dibilang Muslim yang taat, saya menjunjung tinggi agama saya. Saya belum tahu Tuhan Yesus atau apa, saya belum tahu. Jadi saya duduk di balkon di rumah sakit, abang saya masuk di rumah sakit. Terus saya ngelamun, saya berpikir, ya Allah, saya bilang kan, karena saya waktu itu masih Muslim. Ya Allah, gimana ya? Kira-kira saya sendiri matinya dalam keadaan apa ya? Dalam keadaan Muslim atau keadaan non-Muslim? Itu yang saya pikirkan. Itu cuman sepintas lewat. Nggak yang terlalu lama. Cuman sepintas, habis itu saya lupa. Saya langsung membatasi diri agar tidak mau berteman dengan dia gitu. Karena saya tahu agama saya melarang seperti itu. Tentang kehidupan dia, pelayanan dia. Dia kayak punya keinginan pengen melayani orang-orang yang di jalan, kayak membangun yayasan, kayak membangun rumah kasih. Jadi kami cerita dan kami sama-sama mempunyai cita-cita dan mimpi yang sama. Jadi di situ udah di bawah itu ada Kristusnya. Dia bilang, sholatlah, berwuduklah. Sholat, minta sama Allah, kasih jalan yang terbaik. Terus saya berwudu, saya sholat. Terus saya sholat, saya bilang, ya Allah, Indah sendiri nggak tahu ini perasaan yang kayak gimana. Indah bingung. Indah harus kayak gimana ke depannya. Tapi apa ya, Tuhan tuh udah mulai mengisi hati Indah. Jadi Indah mulai meninggalkan seperti sholat. Indah ngerasa Indah udah mulai mencari pribadi Tuhan tuh seperti apa. Terus Indah sholat, Indah bilang, ya Allah, Indah nggak tahu nih, ada setengah jam lah Indah sholat. Ya Allah, Indah nggak tahu nih, Indah mau kayak gimana ke depannya. Indah harus kayak gimana. Indah pengen tahu, Indah bilang, Indah pengen tahu Tuhan Yesus itu siapa, Indah bilang kayak gitu kan. Indah pengen tahu Isa Al-Masih itu siapa, Indah bilang kayak gitu. Firman tuh kayak gimana, siapa dia, Indah bilang. Jadi berjalannya waktu, setelah itu habis Indah sholat, Indah buka Al-Quran, Indah ngaji, terus sambil buka di YouTube tentang kesaksian Murtadin yang dia mempunyai pesantren, dia juga anak kiai, tapi Murtadin itu dia udah meninggal, saya lupa siapa namanya. Terus dia cerita, terus disuruh buka surah-surah yang berkaitan tentang Isa Al-Masih, tentang firman. Saya cari tahu tentang firman, saya ngaji, saya baca artinya. Terus dapatlah satu ayat yang menurut saya Tuhan ingin menunjukkan sesuatu. Ketika saya dapat ayat surat Al-Imran 45, itu kayak menceritakan kalau Isa Al-Masih itu derajatnya juga sama seperti Allah sendiri. Sahabat beriman, kita akan bongkar lagi kedustaan Murtadin, yang jadi andalan pendeta pengepul Murtadin. Menjawab fitnah misionaris tentang Qs Al-Imran 3 ayat 45.
Tanggapan atas tuduhan dan fitnah untuk para misionaris dan murtadin yang telah berlebihan mencari pembenaran dalam Al-Quran untuk dijadikan pembenaran bagi ketuhanan Yesus yang ada dalam Bible. Terkadang saya merasa geli melihat ulah dan tingkah laku para misionaris dan murtadin tersebut. Bagaimana bisa kalian mencari-cari pembenaran dalam Al-Quran, sementara ada ratusan bukti lebih dalam Bible kalian sendiri yang membantah ketuhanan Yesus? Adapun bukti-bukti itu adalah perkataan Yesus yang kalian anggap Tuhan, ternyata Yesus membantah bahwa dirinya hanyalah seorang utusan. Sekarang saya akan kutip ayat Al-Quran yang sering kalian jadikan pembenaran. Bagaimana bisa kalian menukil ayat-ayat Al-Quran, sementara kalian buta akan isi ayat-ayat dalam Bible kalian? Langsung saja, berikut ini adalah Kisah Al-Imran 3 ayat 45 yang sering kalian jadikan pembenaran. Kalian berkata, Nabi Isa adalah Tuhan, karena Nabi Isa adalah seorang terkemuka di akhirat. Ayatnya adalah sebagai berikut. Ingatlah ketika malaikat berkata, Hai Maryam, sungguhnya Allah menggembirakan kamu dengan kelahiran seorang putera yang diciptakan, dengan kalimat yang datang daripadanya. Namanya Al-Masih Isa putra Maryam, seorang terkemuka di dunia dan di akhirat dan termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah. Qs. Ali Imran 3 ayat 45. Padahal ayat tersebut sangatlah jelas tertulis, Nabi Isa termasuk orang yang didekatkan kepada Allah. Tapi mengapa Kristen masih ngotot mengatakan bahwa Nabi Isa adalah Allah? Padahal sudah jelas, ayat tersebut tertulis bahwa Nabi Isa putra Maryam adalah ciptaan Allah, tapi mengapa dengan songongnya Kristen mengatakan Nabi Isa adalah Allah? Sadarlah Kristen, Nabi Isa itu adalah anak manusia. Allah bukan manusia, bukan pula anak manusia seperti yang tertulis dalam Bilangan 23 nomor 19. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan tertulis dalam Kisah Al-Ikhlas ayat 3. Sekarang mari kita lanjut ke tanggapan selanjutnya. Namun sebelumnya mari kita lihat arti kata bahasa Arab yang digunakan dalam ayat Kisah Ali Imran 3 ayat 45 tersebut. Coba perhatikan baik-baik ayat tersebut yang berbunyi wajihan, yang diartikan sebagai terkemuka. Kata wajihan tersebut berarti terhormat, terkemuka. Kata wajihan ini bukan bermakna paling atau mengungguli. Kata wajihan atau penghormatan atas nabi lain pun menggunakan kata wajihan. Sebab para nabi adalah orang-orang yang terkemuka, mereka adalah orang-orang yang diberikan karunia lebih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya, penyebutan atau penghormatan bagi Nabi Musa juga memakai kata wajihan. Simak ayat berikut ayatnya. Qs. Al-Ahzab ayat 69. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang menyakiti Musa, maka Allah membersihkannya dari tuduhan-tuduhan yang mereka katakan. Dan adalah dia seorang yang mempunyai kedudukan terhormat, terkemuka di sisi Allah. Apa masih kurang jelas bukti di atas? Jadi yang dimaksud orang yang terkemuka dalam Al-Quran, bukan hanya Nabi Isa saja, namun juga nabi-nabi yang lain. Jadi ayat tersebut tidak membuktikan bahwa derajat Nabi Isa lebih tinggi dari nabi lain, karena semua nabi tentunya terkemuka di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengenai muqarrabin, atau termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah, kata tersebut jelas menunjukkan bahwa Nabi Isa adalah salah satu orang yang didekatkan kepada Allah. Dengan kata lain, masih banyak muqarrabin lainnya, yaitu para nabi dan orang-orang pilihan lainnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebenarnya kalau saja para misionaris dan murtadin itu mau menggunakan hati dan akal sehatnya untuk mencari kebenaran, tentulah akan sangat mudah untuk kalian dapatkan kebenaran itu. Jikalau kalian mau membuang sifat angkuh dan membuang sifat sombong kalian, maka niscaya kalian akan mengerti arti sebuah kebenaran, bukan pembenaran. Dibaca. Surat pernyataan memeluk agama Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam. Yang bertanda tangan di bawah ini. Nama Lulu Diawardani, tempat tanggal lahir Tulungagung 22 Juli 1989, agama terdahulu Kristen. Dengan penuh kesadaran dan niat tulus dan dalam diri sendiri bahwa mulai hari ini saya telah meninggalkan agama saya terdahulu, agama Kristen, dan pada saat ini saya menyatakan diri memeluk agama Islam di hadapan para saksi dengan mengucapkan dua kalimat syahadat. Asyhadu Allah ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Teman-teman,
sudah kita bongkar kedustaan dari pendeta Yeremia Sumigar, dan juga Murtadin. Kalau saja kedustaan demi kedustaan, kebohongan demi kebohongan, dilakukan oleh pendeta tersebut beserta para murtadinnya. Dan itu dilakukan secara terus-menerus, maka tidak menutup kemungkinan, bagi orang Kristen yang kritis dan logis, pasti akan bersyahadat. Seperti yang kita tampilkan tadi, adalah sebuah update mualaf datang dari Mualaf Center Yogyakarta. Selamat datang untuk saudari baru kita yang baru saja bersyahadat, selamat datang di dalam kebenaran agama Islam, mudah-mudahan istiqomah di dalam iman dan Islam, semakin semangat belajar tentang agama Islam, dan istiqomah juga di dalam menjalankan syariat-syariat agama Islam. Demikian, sudah kita bongkar tipu-tipu pendeta pengepul Murtadin odong-odong, beserta murtadinnya, dan kita tampilkan update mualaf dari Mualaf Center Yogyakarta. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.